Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Halimu dengan NIM 22142488. Saya dari kelas C semester 3, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, prodi PPKN. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu izin menyebut nama beliau, Dr. Roni Lukum SPD MSc. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan hakikat negara, tujuan negara dan fungsi negara. Yang pertama, sifat dan hakikat negara. Sifat dan hakikat negara membantu kita mengerti esensi dan karakteristik fundamental dari sebuah negara. Sifat dan hakikat negara terbagi beberapa poin. Yang pertama, sifat negara. Sifat-sifat ini menjelaskan bagaimana negara menjalankan kekuasaannya dan berinteraksi dengan warga negaranya. Kedua, memaksa. Negara memiliki hak untuk memaksa warga negaranya untuk mematuhi hukum. Kekuasaan memaksa ini mewujudkan dalam bentuk penegakan hukum, pengadilan, polisi, dan militer. Contoh, negara berhak memenjarakan pelaku kriminal, memaksa warga negara membayar pajak, atau mewajibkan warga negara untuk mengikuti wajib militer. Yang ketiga, monopoli. Negara memiliki monopoli dalam membuat dan melaksanakan hukum. Hanya negara yang berhak mengatur dan mengendalikan penggunaan kekerasan yang sah. Contoh, hanya negara yang berhak menerbitkan mata uang, memberikan izin usaha, atau menyatakan perang. Berikutnya mencakup semua orang berada di wilayah negara tunduk pada hukum negara tanpa terkecuali. Hukum negara berlaku untuk semua warga negara dan orang-orang asing yang tinggal di wilayah tersebut. Contoh, semua orang harus mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan menghormati hak-hak orang lain. Berikutnya, hakikat negara. Hakikat negara merujuk pada esensi terdalam atau inti dari keberadaan negara. Berikutnya, sebagai organisasi kekuasaan. Negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Kekuasaan ini digunakan untuk mencapai tujuan negara. Negara memiliki aparat dan lembaga yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan seperti pemerintah, parlemen, pengadilan, dan militer. Sebagai kesatuan politik, negara adalah kesatuan politik dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan terkait oleh hukum. Negara menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, agama, suku, dan budaya. Sebagai kesatuan hukum, negara adalah kesatuan hukum yang mengikat semua orang di wilayahnya. Hukum negara merupakan pedoman bagi perilaku warga negara dan penyelenggaraan pemerintah. Negara memiliki sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Yang kedua, tujuan negara. Tujuan negara adalah cita-cita atau arah yang ingin dicapai oleh negara dalam jangka panjang. Tujuan negara dapat bervariasi, tergantung pada ideologi dan nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut. Teori klasik. Pertama, teori klasik. Kedua, keamanan dan ketertiban. Tujuan utama negara adalah menjaga keamanan wilayah, melindungi warga-warga negara dari ancaman eksternal dan internal, serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Contoh, negara membentuk militer, polisi, dan lembaga intelijen untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, keadilan. Negara harus menegakkan keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Contoh, negara membentuk pengadilan dan independen dan imparsial untuk menyelesaikan sengketa dan menghukum pelaku kejahatan. Kesejahteraan. Negara harus meningkatkan kesejahteraan warga negara baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Contoh, menyediakan layanan kesehatan,
pendidikan, dan jaminan sosial bagi warga negara. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjaga kedaulatan negara, keamanan wilayah, dan keselamatan warga negara dari segala ancaman, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan taraf hidup masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melestarikan kebudayaan nasional. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, berpartisipasi aktif dalam hubungan internasional untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan di dunia. Yang ketiga, fungsi negara. Fungsi negara adalah tugas-tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pertama, fungsi internal. Kedua, menjaga ketertiban dan keamanan. Ketiga, negara harus menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan produktif. Contoh, membentuk polisi, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Menegakkan keadilan. Negara harus menyelesaikan sengketa dan hukum pelaku kesejahteraan berdasarkan hukum yang berlaku. Contoh, membentuk pengadilan yang independen dan imparsial, serta menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Mengatur perekonomian. Negara harus mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan efisien, adil, dan berkelanjutan. Membuat kebijakan fiskal dan moneter, mengatur perdagangan dan menyediakan infrastruktur ekonomi. Menyediakan pelayanan publik. Negara harus menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi. Membangun sekolah. Negara harus menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, sanitasi. Contoh, membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Fungsi eksternal. Pertahanan. Negara harus melindungi wilayah dan warga negaranya dari ancaman dari luar negeri. Contoh, membentuk militer yang kuat, menjalin aliansi pertahanan, dan mengembangkan industri pertahanan. Hubungan diplomatik. Negara harus menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain untuk mempromosikan kepentingan nasional dan mewujudkan perdamaian dunia. Contoh, membuka kedutaan besar dan konsulat di negara lain, berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan membuat perjanjian. Bagaimana negara-negara yang berada menjalankan fungsi-fungsinya? Misalnya, perbandingan sistem jaminan sosial di negara-negara Skandinavia dan Amerika Serikat. Perdebatan teoritis, diskusi tentang apakah negara harus memiliki peran yang besar atau kecil dalam mengatur ekonomi. Ketiga, tantangan modern. Bagaimana negara menghadapi tantangan-tantangan baru seperti terorisme, perubahan iklim, dan pandemi global. Keempat, hubungan antara tujuan dan fungsi. Bagaimana tujuan negara mempengaruhi fungsi yang dijalankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.